Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Herminto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 di kelas 11 dengan tema pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya hari ini. Oke. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tadi sudah makan siang? Sudah sholat duhur? Sudah. Oke, bagus. Kita itu harus bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat sehat. Kebanyakan pada umumnya orang itu dia itu bersyukur kalau dikasih nikmat uang, dapat uang banyak baru merasa bersyukur. Padahal kalau nikmat yang berupa harta benda, kekayaan itu kan sebenarnya levelnya nikmat yang paling rendah, paling bawah. Ada nikmat yang lebih tinggi lagi yaitu nikmat sehat. Punya harta melimpah tapi sakit-sakitan bisa menikmati nggak? Nggak bisa gitu. Lah nikmat sehat juga ada tingkatan yang lebih agung lagi yaitu nikmat apa? Iman. Nikmat punya harta melimpah, sehat jasmaniah tapi tidak beriman, tidak mau menyembah Allah. Lah itu sangat juga rugi di dunia dan di akhirat. Hari ini kalian sudah merasakan nikmat itu semuanya? Alhamdulillah dapat nikmat. Berarti kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali jumpa pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa? Oke. Posisi duduk. Nah, kalau berdoa usahakan khusyuk ya hatinya, memohon kepada Allah semoga apa yang kita impikan, kita angan-angankan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina sholli wa sallim ala toha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. Saya cek dulu kehadirannya ya. Adinda. So. Aji Farhan. Sakit? Sudah berapa hari sakitnya? Sudah 2 hari. 2 hari. Oke. Kalau sakit kita doakan ya, semoga lekas sembuh dari sakitnya. Amin. Bisa sekolah seperti biasa ya. Terus Arifah.
Jani Rakim Saputra. Oke. Alhamdulillah, selain siapa tadi? Haji Farhan, semua bisa masuk sekolah ya, semoga bisa menjalani aktivitas sampai nanti pulang. Jam berapa pulangnya? 3:30. 4 ya? Ya. Anak-anakku sekalian, ya. Minggu lalu Bapak sudah menyampaikan beberapa atau menyampaikan materi bab 7. Masih ingat ya babnya? Masih ya? Materinya adalah tentang perkelahian pelajar, minum-minuman keras dan narkoba. Kira-kira menurut kalian perkalian pelajar, minuman keras, narkoba itu sesuatu yang menguntungkan atau yang merugikan? Merugikan ya. Kalau merugikan berarti kalian melakukan atau meninggalkan? Meninggalkan, harus ditinggalkan. Karena apa? Efeknya kalau kita konsumsi itu semua, ya, itu bisa menggerogoti jiwa, bahkan raganya lama-kelamaan akan rusak, dan yang pastinya masa depan akan terkubur dalam. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi bab 8 yang temanya adalah pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah. Coba diulangi sama-sama. Yuk, pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah. Bapak mau cek dulu ya, kesiapan kalian dalam belajar. Ruangan lantainya dicek, ada nggak sampah-sampah? Ini Yan, Mas Pian, ini ada tisu, ya diambil. Nah, ini diambil. Nah, yang belakang juga dicek sampah-sampahnya. Ya, udah bersih? Nah, kalau udah bersih, ayo berdiri semua, berdiri, ayo berdiri. Cek pakaiannya, sepatunya masih genep 2? Nah, kaos kaki dipakai? Masih lengkap. Ikat pinggang. Ya, udah bagus, rapi. Terus duduk, boleh duduk. Ya, kalau kelasnya bersih, pakaian rapi, kan belajarnya kan jadi nyaman gitu ya. Nah, nanti kita akan langsung ke pokok topik pembahasan. Tapi Bapak mau cek dulu, kalian sudah siap, fokus atau belum? Nah, kalau Bapak bilang topok fokus, didengar, dilihat, diingat, fokus. Oke, bagus gitu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada ini siang ya, pada siang hari ini adalah tujuannya yang pertama, kalian diharap nanti bisa menganalisa makna ya, dalil tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, kalian diharap bisa memaparkan materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan dan mengambil hikmah dari pelajaran pada siang hari ini. Bisa ya? Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Langsung saja, sebelum Bapak menjelaskan materi, di sini lihatlah tayangan video tentang tata cara pelaksanaan khutbah. Ya, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat-sahabat berguna, ketemu lagi dengan saya Abdul Masuri, tentunya dalam channel Hebat Berguna. Nah, pada kesempatan kali ini
saya akan berbagi ya, belajar bersama-sama tentang bagaimana seorang khatib melaksanakan khutbah Jumat. Oke, sudah disaksikan? Nah, ini video tentang apa? Tentang tata cara khutbah. Tadi Bilal ya mengucap ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Terus khatib ke depan naik mimbar dan melanjutkan untuk khutbah. Ini adalah video tentang khutbah. Lebih jelasnya, materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah akan Bapak sampaikan melalui PPT-nya. Ini ada. Ini jenisnya apa saja khutbah itu? Di sholat Jumat lihat khutbah? Selain sholat Jumat pernah nggak lihat khutbah? Pernah. Sholat apa? Sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada lagi nggak sholat yang lain? Sholat gerhana. Gerhana ada apa? Berapa? Matahari dan bulan. Itu juga ada khutbahnya. Kalau nikah ada khutbahnya nggak? Ada namanya khutbah nikah. Terus ada lagi yaitu khutbah wukuf. Wukuf itu pelaksanaan ibadah haji di Arafah, itu juga ada khutbahnya. Nah, di sini Bapak konsentrasi pembahasan kita adalah khutbah tentang sholat Jumat. Pengertiannya, ayo coba dibaca pengertian. Khutbah untuk bahasa. Khutbah bahasa berbicara, ceramah, nasihat, atau berpidato. Istilah khutbah adalah berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab itu kata khutbah diambil dari kata khotoba yakhtubu khutbatan. Orang yang berkhutbah namanya khatib. Kegiatannya namanya khutbah. Ingat loh ya. Pelakunya namanya khatib, kegiatannya namanya khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiro. Barang siapa saja ya yang menentang syariat atau mengingkari kebenaran yang dibawa oleh para rasul ya, setelah ada suatu petunjuk, karena Allah itu memberi petunjuk pada manusia itu kan dengan menurunkan wahyu Al-Quran yang sudah pasti kebenarannya, kok masih menentang, masih menolak kebenarannya di bawah itu, maka Allah akan membiarkan orang tersebut akan terjerumus dalam kesesatan atau masuk neraka. Dan neraka itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Ini dalil tentang pelaksanaan khutbah, yaitu surat An-Nisa ayat 115. Siap untuk menghafal dalil ini nanti? Siap, harus siap lah ya. Nanti dihafal. Betul. Selanjutnya. Nah, apa itu? Syarat khutbah bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syarat bagi pelakunya. Pelaku berarti khatibnya. Jadi di situ syaratnya harus laki. Mohon maaf, yang perempuan tidak boleh khutbah. Kenapa, Pak? Ya memang aturannya seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Terus yang kedua, suci dari hadas dan najis. Ketika Jumatan mau khutbah harus dipastikan pakaiannya bersih dari najis. Terus dirinya harus suci dari hadas. Hadas itu hadas kecil atau hadas besar. Ini pas khutbah ya harus jaga agar tetap suci, ora kentut. Nah, nek kentut ya kudune wudu sih. Ya, atau belum
mandi junub. Nah, das besar. Malamnya baru sama istrinya. Nah, lupa untuk apa? Mandi junub. Itu harus dipastikan aku harus sudah suci, pakaiannya harus bersih dan sebagainya. Tuh. Menutup aurat. Di pakaiannya harus menutup. Pakai jubah boleh, ya, pakai udung-udung boleh, kopiah boleh dan sebagainya. Yang kedua yaitu bagi khutbah kegiatannya. Kegiatannya harus dilakukan pada waktu zuhur. Tidak boleh khutbah Jumat dilakukan jam 6 pagi, jam 9, yo rasa. Atau habis isya, yo raisa. Ya, harus pada waktu sholat duhur. Terus berdiri jika mampu. Harus berdiri. Disampaikan dengan suara keras. Karena suasananya siang itu kan ngantuk gitu ya. Habis bekerja, dengerin ceramah. Itu nek suaranya ndak keras, nanti jamaah pada turu kabeh. Wong keras saja kadang masih banyak yang tertidur. Harus keras lantang suaranya. Ada duduk di antara dua khutbah dan berkesinambungan. Jadi khutbah pertama selesai, duduk khotib, terus dilanjut khutbah kedua. Syarat itu ada suatu ketentuan yang harus dikerjakan sebelum melakukan aktivitas ibadah. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas itu syarat yang ditentukan harus kita jalankan dulu. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, ya nggak sah nanti ibadahnya. Ya, syarat mau sholat itu harus apa? Wudu. Nah, maka wudu menjadi wajib karena menjadi syarat wajib atau sahnya sholat. Rukun khutbah. Yang pertama apa itu? Baca hamdalah. Coba ayo dibaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu dapat. Yang kedua, syahadat. Yuk kita baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketiga, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, wasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yusikumullah bitaqwallah. Pesan takwa. Ini harus ada. Terus 5, membaca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu khotib bicara. Yang terakhir adalah doa. Biasanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu. Dari apa tadi? Dari pengertiannya, dari dalilnya, terus syaratnya, rukunnya, sudah paham semuanya? Oke. Kalau paham, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nama siapa? Nama saya Niko Gusti Ramadhan, nomor absen 26, Pak. Oh ya. Saya ingin bertanya, kalau misal waktu sholat Jumat berbicara, kira-kira hukumnya apa, Pak? Oke, memangnya biasanya kalau Jumatan bicara sendiri? Enggak sih, Pak. Ada teman, Pak. Oh ya, ada. Lihat teman ya, bicara sendiri ya. Pak, kalau sholat Jumat bicara sendiri itu gimana, Pak? Jumatannya sah atau enggak? Ini, ketika Bilal sudah mengucap kalimat, ya masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Riyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaw. Ros ansitu wasma'u wa tiu rahimakumullah. Iku nek wis Bilal bicara mengucap lafaz itu, kita harus lakep orang untuk ngomong. Ansitu. Apa ansitu? Diam. Ansit, diamlah. Ojo sekali, ojo senggol-senggolan karo kancane. Nah, wasma'u, dengarkanlah. Wa'tiu rahimah, dan bertakwalah, rahimakumullah.
Allah akan memberikan rahmatnya kepada kalian. Jadi kalau sudah diinstruksikan oleh Bilal untuk ansitu wasma'u, kita tidak boleh bicara. Bahkan jumhur ulama mengatakan bicara pada saat khutbah atau khotib berkhutbah itu hukumnya haram. Haram itu kalau dilakukan dosa. Jadi bisa menghilangkan pahala sholat Jum'at. Selanjutnya yang kedua adalah tentang tablik. Tablik itu suatu kegiatan menyampaikan sesuatu. Ayo dibaca, bisa nggak? Kegiatan tablik adalah menurut bahasa. Tablik menurut bahasa artinya menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT sesuai Al-Quran dan hadis. Tablik dapat dilakukan di masjid, lapangan terbuka, dan lain-lain. Oke, ini pengertian tablik. Tablik itu dari bahasa Arab ya. Balago yuballigu tabligon. Menyampaikan. Nah, sesuai hadis Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah belajar yaitu apa tadi? Tentang khutbah. Terus ketentuan tablik dan juga dakwah. Semoga materi yang kita pelajari pada siang hari ini bisa dicerna, difahami, dan dilaksanakan. Agar pemahaman kalian lebih mendalam kaitannya dengan materi siang hari ini, karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak, buatlah 3 kelompok saja. Nanti akan Bapak kasih suatu permasalahan, pertanyaan, kalian diskusikan dengan kelompok, cari jawabannya. Ya, nanti presentasi ke depan, ya bisa perwakilan lah ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Kelompok 1 bisa baris ini, kelompok 2 sini, baris 3, kelompok 3. Ya, ayo silakan langsung bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dicari kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 1. Nah, nih, silakan dicari jawaban. Untuk referensi boleh dari buku paket, LKS, atau internet, Google. Nah, boleh. Yang penting dapat jawabannya. Kelompok 2, kelompok 3. Langsung dicari jawabannya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, nanti yang sudah selesai boleh untuk presentasi lebih dulu. Satu kelompok, Pak. Ya, satu kelompok. Nanti perwakilan kelompok untuk maju presentasinya. Pertama, dari khutbah, tablik, dan dakwah umum. Sudah bisa dipaham ya soalnya ya? Nah, mudah atau sulit? Mudah. Allah mudah. Lemak tua. Sudah diskusinya? Sudah ya? Oke, sudah 10 menit ini, sudah habis waktunya. Sekarang perwakilan dari kelompok 1. Nah, siapa yang mau maju untuk menyampaikan presentasi? Silahkan maju ke depan. Perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Sakif Diko Setia Perdana, nomor absen 34. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perbedaan mendasar antara khutbah, tabligh, dan dakwah dari segi pelaku, tujuan, dan konteks pelaksanaannya. Yang pertama, khutbah. Pelakunya ialah khotib. Keterangannya, pelaku harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Khusus khutbah Jumat harus laki-laki. Yang kedua, tabligh. Pelakunya ialah mubalik. Dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, dewasa maupun remaja, yang memiliki pengetahuan Islam yang cukup. Ketiga, dakwah. Pelakunya ialah dai atau juru dakwah. Keterangannya, siapa saja bisa menjadi dai, karena dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai kemampuannya. Sudah jelas tadi penyampaiannya? Ini perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Septiani Sari, perwakilan dari kelompok 2. Di sini pertanyaannya, mengapa etika bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami penting dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah? Jawabannya adalah, yang pertama, mencapai tujuan utama dakwah atau keberhasilan dalam komunikasi. Tujuan utama khutbah, tabligh, dan dakwah adalah agar pesan tersebut itu dapat tersampaikan kebenarannya dan dapat diterima, dipahami, dan diamalkan oleh audiens. Yang kedua, itu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Pelaku dakwah adalah pewaris tugas Nabi. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan dan merupakan teladan terbaik dalam berdakwah. Beliau dipuji Allah karena akhlaknya yang agung dan kelembutannya. Yang ketiga, representasi keindahan Islam. Penyampaian pesan atau dai adalah ceramah dari agama yang ia sampaikan. Jika penyampaiannya keras dan tidak ramah, masyarakat akan memandang Islam sebagai agama yang kaku, menakutkan, dan anti toleransi. Maka dari itu, dai bisa disampaikan dengan cara lemah dan lembut. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab, kenapa kok tidak boleh menggunakan kekerasan? Nah, seperti tadi di representasi keindahan Islam. Jadi kita itu kalau menyampaikan sesuatu itu harus dengan lemah lembut. Jika kita menyampaikan sesuatu dengan cara keras, maka orang itu akan menganggap kita itu terlalu kaku dan terlalu kayak dominan ke situ dan harus mengikuti apa kata dia. Padahal itu tidak. Kita harus menyampaikan dengan lemah lembut supaya apa? Supaya audiens itu dapat mengerti kita dan dapat mematuhi apa yang kita ucapkan itu dengan senang hati. Terima kasih Marsha. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya luar biasa. Hasil diskusinya sangat memuaskan sekali. Oke, semoga di samping kalian dapat ilmu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau menyimpulkan menyimpulkan materi pada siang hari ini? Yo. Ya, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah sama-sama mengajak kepada kebaikan. Kita sebagai umat Islam harus saling mengingatkan kepada kebaikan. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Khutbah, tabligh, dan dakwah itu sama-sama mengajak kepada kebaikan. Tapi memang caranya yang berbeda.
Bagus, luar biasa. Bagus. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, Bapak mau merefleksi dulu ya, hasil belajar hari ini. Bagaimana setelah belajar tentang materi ini, pengetahuan kalian bertambah tidak? Bertambah. Sudah tahu ya makna dari khutbah tabligh dakwah, tata caranya, syarat rukunnya. Terus perasaan kalian gimana? Senang? Senang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertemuan yang akan datang, minggu yang akan datang, ya, nanti kalian harus bisa mempraktekkan. Jadi nanti praktek khutbah dan praktek ceramah. Maka nanti buatlah teks pidato dan carilah teks khutbah Jumat. Nanti dipraktekkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita akhiri jumpa pada siang hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.